harus dilakukan. Ya, baik. Kita mulai dari pemeriksaan kepala. Kita sisir bagian kepala, caranya seperti ini. Sambil kita perhatikan apakah ibu nyeri pada saat kita lakukan pemeriksaan kepala ini, kemudian rambut-rambut yang rontok. Kalau Bu Kori lebih suka langsung menuju ke pemeriksaan di leher. Periksa apakah ada pembesaran kelenjar tiroidnya. Minta ibu menelan, ibu tolong menelan. Apakah ada gangguan menelan di sini? Baru setelah itu kita periksa konjungtiva mata kanan dan juga konjungtiva di mata kiri. Apakah ada anemia di situ? Kalau ada dua organ, mata kanan kiri, payudara kanan kiri, tangan kanan kiri, ya kita harus periksa dua-duanya. Nggak boleh hanya periksa satu saja. Oke, karena biasanya atau kemungkinan ada hasil yang berbeda antara kanan dan juga kiri. Kemudian kita periksa bagian hidungnya, apakah bersih, kotor, ada polip dan lain sebagainya. Bagian mulutnya, apakah ada gigi-gigi yang bermasalah, stomatitis dan lainnya. Kemudian bagian telinganya, kebersihan dan ada masalah yang lainnya, apakah iya atau tidak. Oke, itu bagian kepala dan juga leher. Berikutnya kita akan masuk ke pemeriksaan payudara, pemeriksaan dada payudara. Fokusnya ya untuk pasca-partum. Kita buka dulu bagian atas bajunya. Sebelum kita palpasi, kita lakukan inspeksi dulu. Inspeksi itu apa? Kita lihat apa saja simetris kanan dan juga kiri. Besar yang mana? Podo apa bedo? Yo iso podo, yo iso yo bedo. Ya, beda-beda antara perempuan satu dengan perempuan yang lainnya. Kemudian kebersihannya dilihat. Bersih nggak payudara? Kalau ada orang yang punya mindset bahwa selama hamil payudara tidak boleh dilakukan manipulasi, nggak boleh dipegang, biasanya payudaranya kotor. Di sini banyak penumpukan item-item, entah itu berasal dari sabun atau memang timbunan dari lemak maupun kotoran lainnya. Ya, biasanya itemnya itu bukan item yang kulit hiperpigmentasi, tapi ada kotoran di situ. Kemudian kita lihat juga apakah bentuk putingnya itu menonjol atau datar atau malah justru mendelep. Mendelep itu bahasanya apa ya? Ya pokoknya puting mendelep, lupa ya jadinya ya. Nah, caranya gimana? Di inspeksi dulu, dilihat bentuk putingnya. Setelah dilihat baru dipalpasi seperti ini aja. Nah, cuma dipegang seperti ini. Kalau sudah dipegang begini, biasanya puting itu akan mengeras, jadi kelihatan. Kalau putingnya menonjol ya dia akan menonjol. Kalau putingnya datar ya dia nggak akan menonjol. Kanan dan juga kiri. Baru setelah itu kita palpasi. Dipalpasi apanya? Seluruh bagian permukaan payudaranya kita palpasi. Untuk mengetahui apa? Produksi ASI. Kalau payudaranya itu kosong, itu ya genduk-genduk kalau dipegang, genduk-genduk. Tapi kalau payudaranya itu berproduksi ASI-nya, itu akan mengeras. Jadi bentuknya atos, kenceng gitu ya. Yang dipalpasi nggak hanya di bagian tonjolan payudaranya saja, tetapi sampai ke bagian bawah ketiak, karena seringkali kita temukan FAM atau fibroadenema mame, benjolan atau tumor jinak di bawah ketiak. Itu termasuk juga di bagian payudara. Kanan sudah, kiri pun juga sama, palpasi semuanya. Nih seperti ini. Ya, sampai di bagian bawah payudara. Setelah itu kita cek keluaran ASI. Pencet putingnya itu di pangkal puting aja, kayak gini nih, di areolanya itu. Jadi bukan di putingnya pas, bukan juga di payudaranya dipencet gini, enggak. Tapi di pangkal putingnya kita pencet seperti ini, set. Lagi kita pencet lagi, set, kita pencet lagi. Memerah ASI pun juga sama, caranya seperti ini. Jadi enggak ada merah ASI kayak gini. Merah ASI gini-gini juga enggak ada. Pangkal putingnya di areolanya itu, set, set, set gitu. Kalau sudah keluar biasanya dia akan melembung, ada cairan keluar, cendul, atau bahkan memancar, itu juga lebih bagus lagi, cur gitu. Kanan dan juga kiri. Kalau hasilnya nggak keluar gimana? Berarti ada PR, kita lakukan breast care. Kalau tadi pas kita palpasi ternyata tidak berisi, kosong, berarti harus gimana? Stimulasi dengan pijat oksitosin. Dua-duanya sudah keluar dan juga produksi, distimulasi lagi dengan breast care dan pijat oksitosin, boleh saja. Ya, itu pemeriksaan payudara. Kita tutup bagian atas, kemudian kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Nah, pemeriksaan abdomen ini agak banyak dan ini merupakan kunci dari pemeriksaan fisik ibu postpartum. Kita awali dengan pemeriksaan distensi kandung kemih. Jadi, kalau urin itu tertampung terlalu banyak di kandung kemih, itu akan menimbulkan masalah apa?
uterus ini akan didesak oleh kandung kemih. Ingat, kandung kemih isinya pipis. Ketika pipisnya itu tidak dikeluarkan, dia akan tertampung di sini banyak, akan mendorong atau mendesak bagian uterus. Jadi perlu diingat ya, sebelum hamil itu uterus itu hanya kecil sekali. Dia berada di belakang tulang kemaluan. Jadi nggak teraba ketika tidak hamil. Kemudian hamil semakin besar, uterusnya semakin gede segini. Itu uterus. Ketika sudah lahir, uterusnya itu juga tetap gede, tetapi tidak segede pas hamil. Rata-rata dia seukuran segaris dengan pusat ini. Jadi segini nih uterusnya itu. Gitu ya. Dibayangkan uterusnya itu segede gini. Di sini ada kandung kemih. Kita pencet kandung kemihnya. Kalau ada distensi, biasanya ibu akan rasa gebelet pipis atau sakit. Gitu ya. Kemudian kita cek yang kedua yaitu TFO. Caranya gimana? Seperti kita lakukan ANC itu, cari bagian paling atas. Mau begini boleh, mau begini juga boleh. Senyaman Anda seperti apa? Kalau bukannya lebih nyaman begini. Sedikit ditekan ya, berikan tekanan. Jadi kelihatan jendolannya itu kelihatan. Set gitu jendolannya kelihatan. Ini adalah untuk mengukur TFU-nya, tinggi fundus uteri. Dia sejajar dengan pusat atau di atasnya atau di bawahnya. Kalau pasca partum rata-rata ya di bawah atau sejajar dengan pusat, jadi segini. Hop, gitu. Terus setelah itu kita cek kontraksi uterus. Tadi kan uterusnya segede gini nih, ya kan? Kita cek kontraksinya itu dengan dimasas. Uterusnya itu dimasas. Buat titiknya mana saja, nggak ada titik, yang penting di area uterusnya itu yang dimasas seperti ini. Nah, ini. Kalau kenceng keras itu rasanya seperti balon diisi pasir. Tapi kalau lemah itu rasanya seperti balon diisi dengan air. Jadi genduk-genduk. Kalau kencang keras itu seperti pasir, srok gitu rasanya kencang gitu ya. Itu untuk palpasi uterus. Kalau ditemukan ternyata kontraksinya lemah, ya kita harus palpasi terus. Itu untuk melakukan untuk menstimulasi terjadinya kontraksi. Karena kalau kontraksinya lemah, lembek gitu ya, resikonya perdarahan luar biasa. Kemudian cek yang berikutnya adalah cek retensi feses. Nah, retensi feses itu terjadi karena penurunan dari motilitas usus ya, sehingga fesesnya tertampung di dalam kolon. Nah, itu kita cek apakah ada retensi di situ mengeras atau tidak. Nah, di sebelah sini di kolonnya itu. Gitu ya. Terus kemudian ada pemeriksaan namanya DRA, diastasis recti abdominis, untuk mengetahui kelonggaran otot perut bagian kanan dan juga kiri. Kalau kencang biasanya bentuknya six pack, kencang tuh, nggak ada kelonggaran, bahkan satu jari aja kadang-kadang nggak bisa masuk gitu ya. Tapi ketika ibunya habis hamil, hamilnya besar, bayi kembar misalkan, atau bayinya itu besar ya, kemudian polihidramnion, kebanyakan cairan amnionnya, itu uterusnya kan dan juga otot-otot perutnya ini kan jadi melebar selebar-lebarnya. Nah, kita mau cek caranya adalah dengan kita tekuk dulu kakinya ditekuk, hop, kanan dan juga kiri. Kemudian pasien kita minta untuk mengangkat kepala seperti sit up. Jadi ketika sit up kan otot bagian perut ini mengencang gitu kan ya, kontraksi. Ketika kontraksi kita bisa cek kelonggaran otot kanan dan juga otot kirinya. Jadi jeda, batas atau jarak antara otot kanan dengan otot kiri itu berapa senti kita pakai jari kita masukkan di situ. Set, jatuh jari, 2 jari, 3 jari dan lain sebagainya. Ibu, kita angkat ya kepalanya ya. 1, 2, 3, hop. Ini berapa senti nih jaraknya itu? Gitu. Oke ya. Jadi misalkan ini otot perutnya, ini di bawah PX, di bawah processus hypoideus, di bawah PX ya. Ini PX-nya, ibaratnya ini PX-nya. Terus ini otot kanan, ini otot kiri. Ketika ibu dikontraksikan, itu berapa longgarnya ini sisa antara otot kanan dengan otot kiri? 2 jari seperti ini atau 1 jari seperti ini. Nah, ini kan berarti rapet ya. Kalau 2 jari kan lebih longgar, apalagi 3 jari longgar banget. Karena semakin longgar itu akan beresiko terjadinya prolaps uteri. Apa itu? Uterusnya turun ke bawah, keluar melalui vagina. Oke, itu adalah pemeriksaan di bagian abdomen. Nah, sebelum kita masuk ke pemeriksaan genital, kita lakukan dulu pemeriksaan di ekstremitas, karena genital nanti kotor ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan di ekstremitas dulu. Ekstremitas kanan, ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Kita cek edem dengan piting edem. Piting edem ya, piting edem harus tahu. Piting edem itu dipencet, itu bagian-bagian yang biasanya terjadi edema dekat tulang-tulang yang menonjol gitu ya.
di atas, kemudian cek varisesnya. Tangan kanan ingat organnya ada 2, diperiksa dua-duanya. Tangan kiri juga sama. Fitting again ke atas, kemudian di bagian bawah. Udah selesai di bagian kaki deh sekarang. Di bagian kaki kita periksa fitting idiom juga sama. Bagian tungkainya, kemudian di atas mata kaki. Kalau di sini juga terjadi edema di atas apa ini namanya tulang keringnya itu. Kemudian di belakang ini kita cek varises, ada nggak varises, dilihat ya. Oke, kaki kanan dan juga kaki kiri. Set, set ya, jempolnya yang kita gunakan jempol. Set jempol, kemudian di tulang kering sini set, kemudian cek varisesnya. Nah, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan tanda Homan. Tanda Homan ini berfungsi untuk memeriksa ada nggak tromboflebitis. Tromboflebitis itu trombus yang menyumbat di area pembuluh darah perifer, biasanya di daerah kaki, karena ibu-ibu pasca partum itu sangat berisiko sekali terjadi peningkatan faktor koagulan. Nah, trombosit-trombosit itu bisa ikut ke peredaran darah, tetapi kalau tidak lancar maka dia akan menyumbat bagian pembuluh darah yang kecil atau yang perifer. Caranya gimana? Dengan mendorsofleksikan tungkai. Tungkai ini didorsofleksikan, ditarik ke dalam. Tangan kiri kita sebagai penahan di sini. Jangan ditekan, tapi hanya untuk menahan saja biar dengkulnya tidak menjulang. Ya. Dorsofleksikan seperti ini. Hasilnya negatif kalau ibunya baik-baik saja. Hasilnya positif ketika ibu merasakan di bagian sini tungkai ini itu panas sekali. Beda ya, kalau Anda seperti ini kan Anda juga akan merasa seperti tertarik tapi nggak panas. Kalau tromboflebitis itu panas, ya panas. Kanan dan juga kiri sama dicek semuanya. Kalau tangan jarang. Kenapa jarang? Karena tangan seringkali dipakai untuk bergerak, benak ke selimut lah, kukur-kukur lah, buat makan lah dan lain sebagainya. Oke ya, kalau kaki seringkali orang tua dulu tuh menyampaikan kalau habis melahirkan itu sikilnya dilurus kayak karena di goyang-goyang kayak nggak boleh ditekuk. Nah itu yang mengakibatkan ibunya kekurangan ambulasi dininya terlambat, jadi beresiko terjadi tromboflebitis. Kalau sudah terlanjur terjadi tromboflebitis gimana? Lakukan pembebasan dari penyumbatan itu. Iya cara nih, diangetin, dikompres hangat, dipakein kompres hangat. Mau pakai air boleh, mau pakai yang dari silikon itu juga boleh, pokoknya dikompres hangat. Kemudian selain itu bisa juga dimasas biar peredaran darahnya lancar. Terus apalagi ditinggikan, jadi di sini dikasih bantal atau penahan, ya biar nanti aliran baliknya itu lebih baik lagi. Selain itu lebih efektif lagi adalah dengan cara melakukan ambulasi dini. Jadi ibunya diminta sering bergerak, entah itu miring kanan, entah itu miring kiri, atau sekedar ROM, sekedar latihan remaja yang mungkin sendi-sendinya digerakkan. Oke, itu adalah untuk pemeriksaan ekstremitas. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan genitalia. Kita buka bagian genitalnya, pakainya diturunkan. Kemudian posisikan pasien menepuk kakinya. Nah, di sini kita boleh juga melakukan vulva hygiene. Dekatkan bengkok, pasang kapasnya, gunakan 1 kali usapan gitu ya, dan jangan lupa pakai handscoon di sini. Oke ya, pre-memory ya, handscoonnya sudah dipakai. Kemudian bersihkan labianya, labia mayora kanan, labia mayora kiri, minus kanan, minori kiri, kemudian dari meatus sampai ke anus. Oke ya, sudah. Kemudian kita periksa, apa saja yang diperiksa? Yang diperiksa adalah perineumnya. Yang kedua adalah perdarahannya, apakah darahnya itu keluar banyak. Jadi ketika kita cek perdarahan gini, kita bisa sambil masas bagian uterusnya, dimasas. Ketika uterus dimasas ini, itu apakah bior-bioran? Darahnya keluar. Jadi ketika kita masas, darahnya cur, dimasas darahnya cur, ya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita cek tangan kiri kita untuk membuka. Apakah ada kemerahan? Ingat ya, redness, kemerahan, edema, bengkak, ekimosis, adanya lebam. Kemudian discharge, cairan yang keluar di sini, apakah darah, nanah, serum dan lain sebagainya. Kemudian
approximate atau penyatuan jaringan. Misalkan di sini ada robekan perineumnya, entah itu karena episiotomi atau karena robek ruptur gitu ya. Itu kita cek jahitannya bagus nggak, kemudian penyatuan jaringannya itu bagus apa tidak, itu namanya approximate-nya itu ya. Kemudian tadi lochea-nya, ini hari keberapa nih, jenisnya apa, warnanya gimana, seberapa banyak, baunya gimana, dan lain sebagainya, itu kita periksa. Oke, itu adalah pemeriksaan genetalia. Kemudian kita periksa yang terakhir, yaitu pemeriksaan hemoroid. Caranya gimana? Pasien kita miringkan, tangannya kita tekuk, miringnya ke arah menjauhi pasien, perawat ya. Ini kaki yang dekat dengan perawat juga kita tekuk, kemudian kita dorong. Yang kita pegang adalah dengkul dan sikunya, dorong dengkul dan juga sikunya. Punggung kita harus tetap tegak karena untuk meminimalkan resiko cedera pada perawatnya. Kemudian tangan kita pindah ke bagian pantat dan bahunya, dorong lagi. Ingat, punggung kita harus tegak, nggak boleh kita dungkluk dan lain sebagainya itu. Setelah itu kita cek bagian belakang di anusnya itu. Apa yang dicek? Yaitu ada nggak ambeien di sana atau hemoroid di situ. Nah, udah, kalau sudah selesai kita kembalikan pasien. Kemudian Oke, demikian tadi pemeriksaan fisik Unifa. Selamat berlatih, harus latihan dan tetap latihan agar nanti bisa bermanfaat untuk pas ujian OSPA, praktek klinik di laboratorium maupun di rumah sakit, serta masa depan Anda nanti sebagai perawat. Itu ya, sampai ketemu lagi di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.